Halo kalian semua dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya. Film yang saya rangkum kali ini berjudul John Wick Chapter 4 2023 yang bisa kalian tonton sambil nggak membuatkan perut yang kerowakan karena sahurnya hanya mengandalkan mie rebus 3 ribuan. Film yang masih tayang di bioskop ini, dan maaf jika gambarnya tidak terlalu jernih karena versi HD-nya belum keluar. Penasaran dengan filmnya? Siapkan tempat terbahan pakai handsetnya pegang keras. Anu kalian selamat menonton, inilah. Berlatar di gurun pasir yang panas Marangpang, kita akan diperlihatkan sekelompok orang berkuda yang kejar-kejaran. Dia bernama John Wick, pemeran utama dari film ini, yang dimana dia sedang menemui seorang elder. Elder di dunia John Wick adalah pemimpin komunitas pembunuh bayaran yang disebut The High Table. Elder dipercayai seorang mistis dan bijak dalam mengambil keputusan. Itulah kenapa komunitas pembunuh bayaran selalu memilih anggota dari keluarga yang sama. Elder tersebut mengatakan bahwa apa yang dilakukan John tidak akan ada ujungnya. Dia akan terus menemui banyak darah dan mayat jika John tidak berhenti untuk membunuh. Diketahui John baru saja menandatangani jadi pembunuh bayaran dari iblis The High Table. Alih-alih mendengarkan perkataan Elder, malah Dan mari saya kenalkan dengan pria buta bernama Ken, di mana dia sedang mendengarkan seorang gadis bermain biola. Gadis tersebut adalah anak dia sendiri, tapi dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan anaknya karena itu akan mengancam nyawanya. Setelah itu Ken dipanggil di High Table untuk menghadap pria bernama Marquis tidak pakai horizon. Diketahui Ken adalah mantan pembunuh bayaran yang sangat disegani. Dia mendapatkan tugas untuk membunuh orang bernama John Wick, tetapi dia menolaknya karena dia mengatakan harusnya dia sudah pensiun, tidak harus suruh membunuh kembali. Dan juga sudah menganggap John Wick sebagai saudaranya sendiri, tetapi Marquis mengancam akan membunuh anak gadisnya jika dia tidak menurutinya karena anak lebih berharga dari nyawanya. Dia menuruti perintah tersebut. Excellent. Dan kita akan dibawa ke Osaka, Jepang, dan akan saya kenalkan dengan pengusaha hotel Continental sekaligus kepala Yakuza bernama Shimazu. Perlu diketahui, Continental adalah tempat pertemuan dan perkumpulan para pembunuh bayaran. Saat itu Shimazu diperingati anaknya. Apa yang dia lakukan sangatlah berbahaya, dan ternyata Shimazu membantu John Wick bersembunyi di hotelnya. Diketahui mereka berdua adalah sahabat lama yang berhutang nyawa satu sama lain. Tak lama datanglah sekelompok gangster untuk membunuh John Wick, karena sekarang John Wick telah diberi label pembunuh bayaran yang dibuang oleh The High Table, dan siapa saja yang mampu membunuhnya akan mendapatkan cuan yang banyak. Shimazu yang mengetahui bahwa hotelnya telah dijadikan incaran The High Table meminta anak buahnya untuk siap berperang. Di saat itu juga datanglah Ken yang menanyakan John Wick, tapi Shimazu merasa bahwa Ken telah mengotori persaudaraan mereka karena telah mengambil pekerjaan untuk membunuh sahabat mereka. Ken mengatakan dia tidak punya pilihan lain karena dia ingin anaknya hidup bahagia dan terbebas dari kematian. Dan kita akan diperlihatkan dengan John Wick dan putri Shimazu yang bertahan dari serangan pasukan The High Table. Setelah itu kita akan diperlihatkan aksi Ken yang menggunakan samurai dipadukan dengan jurus kungfu dan teknologi alat pendeteksi gerakan. John bertemu kembali dengan Shimazu yang terluka, dan Shimazu menyuruh John untuk pergi dari hotel ini, tapi sebelum pergi Shimazu meminta agar John membantai semua lawan-lawannya.
Jones adalah pembunuh bayaran yang mampu menggunakan semua alat menjadi mematikan, John tidaklah menyangka jika dia harus berhadapan dengan Ken, teman baiknya tidak bisa menarik pelatuknya saat dia punya kesempatan untuk menembak Ken. House 6. Yeah. Si Maju dan anaknya ingin keluar melihat Ken telah menunggunya di gerbang. Si Maju pun menyuruh anaknya untuk diam dan... Semenjak itulah putri si Maju menaruh dendam dan akan membalas kematian ayahnya suatu saat nanti. Singkat cerita, John Wick pergi dan bertemu dengan si abah bernama Winston. Dia menyampaikan tujuannya bahwa dia ingin menghabisi semua yang berhubungan dengan The High Table. Abah Winston yang mendengar hal tersebut pun mengatakan bahwa itu hanya akan menjadi sia-sia karena membunuh satu anggota akan tumbuh satu anggota lainnya. Winston pun memberi saran agar John Wick bisa menantang duel Marquis agar bisa menaruhkan kebebasannya sebagai ekskomunikado. Tapi untuk bisa melakukan hal itu, John Wick harus bisa bergabung dengan salah satu keluarga yang telah diakui The High Table. Maka si abah Winston menyuruh John Wick kembali ke rumah asalnya, yaitu Continental Rusia, agar dia bisa dianggap keluarga sah dari pembunuh bayaran. Setelah mendengarkan saran Winston, John Wick langsung pergi ke markas Continental. Di sana dia memasuki gereja di mana gereja tersebut sudah dipenuhi para pembunuh bayaran. Di sana dia bertemu dengan wanita yang sudah dia anggap sebagai adiknya. Wanita tersebut menyalahkan John Wick atas apa yang terjadi terhadap ayah angkatnya yang telah dibunuh oleh mafia sebut saja Kipli atas perintah The High Table. John bisa saja digantung sekarang atau bisa diterima kembali di keluarga Rusia asal bisa membunuh Kipli. Setibanya John di tempat Kipli, di sana sudah ada Ken dan Nobody. Kipli yang mengetahui di hadapannya sudah ada 3 pembunuh yang hebat mengajak mereka bermain judi dengan mempertaruhkan nyawanya masing-masing. Ken yang baru menyadari bahwa Kipli bermain licik sehingga dia bisa mendapatkan angka yang bagus dalam kartunnya dan... Membunuh Kipli tidaklah mudah, awaknya yang dendam sangat sulit untuk ditumbangkan. Namun di saat-saat terakhir John Wick mendapatkan ide untuk menjatuhkan Kipli agar tulang behengnya patah. Singkat cerita, John pun kembali dengan Marquis untuk membicarakan peraturan duel yang akan mereka lakukan. Di sana juga telah ada pendamping John Wick, yaitu Abah Winston, karena salah satu syarat duel tersebut harus ada pendamping, sedangkan pendamping Marquis adalah Ken. Setelah itu mereka menentukan peraturan duel dengan tebak angka yang dimana John berhasil memenangkan pertama dan keduanya, yaitu menembak dengan jarak 30 langkah dengan menghadap ke belakang. Dan saat penentuan terakhir, Marquis meminta posisinya dalam duel diwakilkan kepada pendampingnya, yaitu Ken. Mendengar hal itu, John sangat marah dan berjanji akan tetap membunuh Marquis saat duelnya selesai, dan pertarungan pun akan dimulai esok pagi. Singkat cerita, Marquis melakukan kelicikan dengan menaikkan harga untuk membunuh John Wick sebelum duel dilakukan esok hari. Mendengar hal itu, banyak pembunuh bayaran yang siap membunuh John Wick. Para pembunuh bayaran datang untuk membunuh John Wick. Mereka datang dari arah mana saja, dari kidul, wetan, kulon, lande, girang, dan kita akan diperlihatkan gaya bertarung John Wick dengan ciri khasnya.
Dan ternyata perjuangan John Wick belum selesai. Sampai di situ dia harus menaiki 200 anak tangga menuju ke tempat duel, dan kembali dia harus menghadapi para gangster yang telah menunggunya di tangga tersebut. Singkat cerita, John Wick telah sampai ke tempat tujuan. Di sana dia sudah ditunggu Winston dan Marquis. Disinilah akhir dari pertarungan John Wick dimulai. Mereka bertarung dengan peraturan yang telah disepakati. John dan Ken diberi senjata serta diberi jarak menembak 30 langkah ke belakang. Jika keduanya tidak ada yang tertembak, maka jaraknya akan dikurangi 10 agar jadi lebih dekat. Fire! Tembakan pertama sangatlah tegang, timing mereka sangat tepat hingga mengenai bahu masing-masing. Karena belum ada yang tewas tertembak, ronde ketiga dilanjutkan dengan jarak 20 langkah lebih dekat. Dan ya, akhirnya John Wick terkena tembakan di bagian perutnya, sedangkan Ken tidak terkena tembakan karena John tidak menarik pelatuknya. Melihat John Wick tak berdaya, Marquis menggunakan kesempatan itu untuk membunuh John Wick, tapi Winston mengatakan bahwa John Wick tidak menembakkan pelurunya, dan ketika Marquis melihat ke arah John, tiba-tiba dan ya, Marquis akhirnya tewas saat tertembak tepat di bagian tarangnya. Dengan hal itu, saksi menyatakan bahwa John terbebas dari status ekskomunikado sekaligus mendapatkan semua haknya. Begitupun Abah Winston yang kembali mendapatkan tahtanya sebagai pemegang kontinental di New York. John yang sekarat pun coba berdiri dan mengajak Winston pulang. Winston yang melihat gerak-gerik John yang sekarat mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. John Wick pun duduk di pertengahan anak tangga sampai akhirnya dia menutup matanya, dan itulah akhir dari hidup seorang John Wick. Tamat. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya adalah saudara ataupun sahabat yang baik tidak menutup kemungkinan menjadi jahat dan menyakiti karena ada sesuatu hal yang dia perjuangkan. Ingat, jika kita melakukan hal baik untuk orang lain, tidak secara langsung kita melakukannya untuk diri sendiri. Saya Obay mewakili seluruh makhluk rebahan dan berharap mendapatkan THR dari keluarga, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.